Fresh graduate. Fresh graduate, S-nya tuh sabar. Halo teman-teman, kali ini aku akan menceritakan pengalamanku saat fresh graduate. Oh ya, sebelum mendongeng animasi. Lihat nih, ada yang beda dari animasiku? Ada nih? Apa? Iya, benar-benar. Aku agak gemukan dikit di animasi kali ini. Fresh graduate, setelah tugas akhir dan skripsi selesai, setelah tugas praktek dan ujian sekolah selesai, selamat Anda menjadi fresh graduate. Benar, pasti banyak di sini yang menjadi fresh graduate, entah lulusan SMA, SMK, kuliah, tetap namanya fresh graduate. Secara harfiah, fresh graduate itu berarti lulusan yang segar. Ya, fresh graduate, fresh segar, graduate lulus, ya lulusan yang segar. Apapun yang terdengar segar pasti terasa enak. Enak. Tapi fresh yang ini, enak. Cuy. Gak ada enak-enaknya bro. Maka dari itu, duduklah dan dengarkanlah kalian para wisudawan. Saat itu, aku adalah lulusan SMK. SMK-nya jurusan multimedia. Aku tuh langsung cari perusahaan dan mendaftar di perusahaan yang membutuhkan seorang programmer web. Programmer web, gila bro, SMK nih bos. Ya, karena aku sudah punya pengalaman pemrograman waktu SMK. Nah, setelah cari dan mencari, alhasil aku menemukan perusahaan yang membutuhkan seorang programmer web. Ya cukup jauh sih dari rumahku sih, sekitar 30-45 menitan. Itu lewat jalan Pantura. Nah, dan sebelum apply lamaran kerja, aku ambil tiga itu ngulangi lagi pelajaran tentang coding, web, sama praktek-praktek agar nanti kalau dites bisa masuk. Dan di pagi yang cerah, matahari bersinar terang, saatnya aku melamar kerjaan. Waktu itu penuh semangat, ditemani kucingku yang baru lahiran. Aku berangkat naik motor. Di tengah macet dan teriknya matahari, aku terjang demi sebuah pekerjaan impian. Nggak impian juga sih. Saat di depan gedungnya, deg-degan bro. Saat mau masuk, tiba-tiba ada satpam yang berhentiin aku. Ya, nanya-nanyain biasa gitu. Mau kemana dek? Aku jawab, lamar kerja pak. Oh iya, duduk aja di sini dulu. Kalian tahu apa yang terjadi setelah aku duduk di situ? Benar. Tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di situ selama 1 jaman dan ternyata staf yang ngurus-ngurusnya pendaftaran karyawan lagi nggak ada. Alhasil aku kumpulin berkas dan pulang. Tapi sebelum pulang aku ninggalin nomor HP untuk nanti ada info lebih lanjut lah. Di rumah aku ngerasa ya wajar karena kan aku nggak tahu kalau hari itu staf yang ngurusin nggak datang atau ada kerjaan lain. Ya udahlah ya, aku lanjutin latihan coding buat web dan lain-lain sambil ngurusin kucingku yang lahiran. Setelah aku urusin kucingku yang baru lahiran, aku balik lagi buat belajar web programming. Tapi setelah aku berselancar di internet ini nih, aku nemuin lowongan pekerjaan itu ya beda sih sama programmer web. Yaitu menjadi desainer MMT di sebuah tempat percetakan. Tapi jauh banget, ya 2 jaman lah dari tempatku karena kan aku di kampung, tempatnya itu di luar kota. Setelah aku merenung dan mikir-mikir enaknya gimana ini, karena belum ada panggilan dari tempat pertama, jadinya aku berniat buat lamar di lowongan yang kedua. Akhirnya aku belajar lagi buat desain, belajar Corel, belajar Photoshop. Jadi sebelumnya aku belajar web, sekarang belajar desain. Finally dapat panggilan nih. Aku di tempat yang pertama. Dan ternyata aku nungguin barengan untuk dites. Jadi waktu itu kan aku daftar sendiri. Itu aku nungguin ada orang lain yang daftar biar tesnya tuh bareng. Ternyata aku barengan sama lulusan S1 Teknik Informatika Sarjana bro. Ketar-ketir lah aku. Nah, di situ aku ngerjain coding yang sebenarnya lumayan gampang sih. Karena aku sebelumnya pernah ikut lomba sampai tingkat provinsi waktu SMK. Sombong. Ya nanti next time aku bakal ceritain lah pengalamanku lomba coding atau bikin web. Nah, setelah itu ternyata setelah dites hasilnya tuh sama bro. Sama-sama berjalan programnya dan sama-sama oke lah hasilnya lah. Jadi tesnya aku sama orang yang S1 ini sama-sama lolos. Ya kami disuruh pulang sampai nunggu panggilan lagi dari perusahaan itu. Mungkin mereka mikir lah gitulah. Nah mulai hari itu selagi aku nunggu panggilan lagi, ya aku merawat anak kucingku. Aku buatin kayak rumah gitu pakai kardus. Dan di dalamnya aku kasih kayak kain-kain bekas gitu lah. Jadi istana bro, anjir keren. Jadi aku gak gabut-gabut banget waktu itu. Dan sampai akhirnya aku ngerasa overthinking karena udah 5 hari gak dapat panggilan. Ya tahu sendiri tadi kan pesaingku lulusan S1 gitu, pasti ya ambil S1 lah. Setelah aku bolak-balik ke WC untuk merenung, akhirnya aku mantepin diri buat daftar di lowongan yang kedua. Ya, setelah pamitan dengan kucingku yang baru lahiran, aku langsung terus naik angkot ke kota tujuan ya yang jauh tadi ya 2 jaman.
Dan langsung tanpa mampir-mampir aku lamar kerjaan di tempat percetakan itu. Dan di sana aku disuruh liatin portofolio atau karya yang udah pernah aku buat. Nih lihat nih karyanya nih. Keren bukan? Dan tidak menunggu berhari-hari aku langsung diterima. Dan besoknya disuruh berangkat. Gila cepat, kayak pesantren kilat itu, cepat. Dan jujur aku gak seneng banget. Ya karena aku belum dapat tempat nginep weh. Ya kali aku 2 jam sampai 2 jam 4 jam bolak-balik. Yang capek lah, gak efektif. Dan mungkin kalian pikir, ih bodoh banget nih, mau ngelamar kerja gak ada persiapan buat sana. Ini bro, tadi karena alur ceritanya campuran, jadi aku ceritain sebelum aku kesini. Sebelumnya aku sudah kontak temanku yang ada di kota itu. Panggil aja namanya si ini ada apa nih? Oh ada, Tisu aja. Wih bro Tisu aja, aku boleh nginep tempatmu ndak? Sehari doang. Buat apa? Mau liburan lah. Oke boleh. Dan aku dikirimin Sherlocknya. Jadi aku ditemani sama temanku yang namanya, aku panggil aja Tisu aja. Itu kan gak udah banget aku. Dan aku langsung ke rumah si Tisu aja ini. Di situ aku mulai bisa nerima kondisi kota yang menarik dan berbeda dengan di kampung. Jadi aku mulai suka gitu. Singkat cerita, aku sudah nyaman kerja di percetakan itu. Walaupun baru 2 hari, tapi kayaknya cocok nih, kayaknya passion nih. Aku langsung cari tempat kos lah buat ngekos. Gak mungkin aku di Tisu aja terus. Dan dapat. Terus aku pamitan sama Tisu aja buat pindah ke kos yang baru. Ya karena euforia aku kerjaan baru di situ, aku sampai mengabaikan lamaran kerjaan pertamaku. Ya aku ngerasa ini mah udah cukup gitu loh. Buat cari pengalaman di luar udah cukup gitu loh. Jadi waktu hari ketiga kerja di percetakan, aku mendapatkan pesan buat lanjutan uji coba di perusahaan yang pertama. Perusahaan pertama. Lah, gila, udah dapat kerjaan nih bos. Ya kali aku balik ke kerjaan pertama. Demi itu wajah aku gak balas pesan itu. Dan aku lanjut kerja. Setelah kerja siang malam tanpa pulang ke rumah, aku mulai ngerasa bosan. Dan ini nih, aku benar-benar agak kecewa sih. Muak lah dengan orang yang ada di tempat kerjaan itu. Ya nggak semua orang kayak gitu sih, tapi ada beberapa yang seperti itu. Kayak gini. Mungkin ini yang membedakan antara karyawan fresh graduate baru dengan karyawan yang lama. Nah ini, simaklah kalian para wisudawan. Awal kerja kalian jangan berharap besar dapat masuk ke circle karyawan sana dengan mulus. Ya kalian harus ya kayak gini. Karena karyawan tidak semuanya jujur bro. Kita sebagai fresh graduate yang punya niat yang tulus dan semangat kerja yang tinggi akan merasa kecewa dengan kondisi lingkungan yang berbeda dengan pandangan. Nih aku kasih tahu ya, kalian harus tahu mana atasan mana bawahan. Karena saat ada atasan di kantor, ini parah sih. Para karyawan lama tuh kayak pada giat kerjanya gitu, kayak niat gitu loh. Sampai bicara pun dengan sumringah, senyum, full senyum masih. Kayak gini ya. Halo pak, kerjaannya ini sudah saya kerjakan pak. Semua aman pak. Ih, tae. Sebatai banget sih. Ya aku gak nyangka sih, cari muka di dunia memang ada nyata adanya bro. Padahal ya kalau tidak ada atasan ya yang ngerjain siapa gitu. Aku anjir, karyawan baru lulusan SMK yang suruh ngerjain. Jangan kan senyum kita ngobrol aja gak pernah. Semua kerjaan suruh kerjain karyawan baru. Dan gak cuma itu aja sih, ternyata bayaran yang aku dapat selama sebulan gak nutup buat hidup ngekos jauh dari rumah. Ya kali aku makan mie instan mulu. Dan akhirnya aku kerja di situ gak berjalan lama, yang berbulan-bulan tapi gak lama lah. Aku balik rumah buat cari kerjaan yang dekat rumah dan melanjutkan peliharaan kucingku yang baru lain kemarin. Dan setelah itu sampai rumah aku ketemu sama si Tisu wajah karena dia udah pulang kampung duluan. Nah setelah sampai di kampung aku dapat kerjaan dan dapat beasiswa kuliah. Mungkin cerita bagaimana aku dapat beasiswa dan masuk kuliah akan aku ceritain di animasi selanjutnya atau kapan lah. Ya karena panjang juga gak mungkin aku ceritain di sini. Ya mungkin cukup itu untuk animasi kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Bagaimana pendapat kalian tentang style animasi yang baru ini? WK. Silahkan tinggalkan komen. Terima kasih juga buat tim baru Good Noodle yang sudah membantu buat animasi ini. Semoga bisa rutin sebar aibnya animator. Cerita aibnya. Udah lah gitu aja. Matur suwun. Dadah.